Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Maritza Cevalia Rusida dari kelas M04, mata kuliah pengantar bioteknologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang DNA dan RNA. Untuk pembahasan pada kali ini, yang pertama ada struktur DNA, yang kedua ada struktur RNA, yang ketiga perbedaan DNA dan RNA, yang keempat replikasi DNA, yang kelima transkripsi, dan yang keenam translasi. DNA merupakan materi genetik yang terdapat pada semua sel makhluk hidup dan kebanyakan virus. DNA membawa informasi yang diperlukan untuk sintesis protein dan replikasi. Kemudian terdapat struktur DNA rantai heliks ganda atau double helix. DNA memiliki struktur seperti rantai dengan rantai heliks ganda atau double helix yang memilin dan dapat bereplikasi sendiri. Setiap rantai adalah polinukleotida dan terdiri atas nukleotida yang masing-masing dari nukleotida tersusun atas 3 unit yaitu gula, basa, dan fosfat. Di dalam nukleotida terdapat nukleosida, yakni gula yang berpasangan dengan basa. Setiap nukleotida dalam polinukleotida dihubungkan dengan ikatan kimia yang sama, yaitu ikatan basa. Aspek yang paling penting pada DNA heliks ganda adalah pasangan basa yang spesifik. Untuk struktur nukleotida sendiri terdiri dari yang pertama, yaitu satu molekul gula yang terdiri atas 2 macam gula, yaitu ribosa pentosa dan deoksiribosa aldopentosa. Yang kedua, pasangan basa. Pasangan basa terdiri dari 2 macam, yaitu basa purin dan pirimidin. Purin terdiri atas adenin yang bersimbolkan A dan guanin yang bersimbolkan G, dengan ikatan tunggal hidroksigen. Sedangkan pirimidin terdiri atas sitosinin yang bersimbolkan S dan timin yang bersimbolkan T. Pasangan basa dihubungkan dengan ikatan hidrogen, purin, berpasangan dengan pirimidin, yaitu adenin dan timin, dengan 2 ikatan hidrogen. Sedangkan untuk guanin dan sitosinin dengan 3 ikatan hidrogen. Urutan basa sepanjang rantai polinukleotida tidak dibatasi dengan cara apapun. Urutan yang tepat basa-basa itu mengandung informasi genetik. Daya tarik antara kedua pasangan basa paling kuat pada orientasi dan jarak ikatan hidrogen. Yang ketiga ada fosfat. Fosfat yang dihubungkan dengan gula pentosa membentuk sebuah ikatan yang disebut ikatan fosfodiester. DNA polimerase mengkatalisis pembentukan ikatan fosfodiester hanya bila basa pada nukleotida yang masuk merupakan komplementer terhadap basa pada untai cetakan. Kemudian terdapat struktur nukleosida. Nukleosida sendiri terdiri dari basa dan purin atau pirimidin yang berikatan dengan gula. Dalam sebuah deoksiribonukleosida, N9 dalam purin atau N1 dalam pirimidin terikat pada J1 deoksiribosa. Konfigurasi ikatan N-glikosida ini adalah ikatan beta, yaitu yang basanya terletak di atas bidang gulanya. Kemudian terdapat macam-macam DNA. Untuk jenis DNA sendiri dibedakan oleh pembentukan dan struktur heliks. Komponen dari heliks ganda spesifik untuk semua DNA, yaitu terdapat pDNA. pDNA adalah bentuk yang umumnya diamati pada kromosom. pDNA adalah heliks tangan kanan dengan 10 pasangan basa perputaran. pDNA direplikasi dan digunakan dalam transkripsi dan translasi RNA, yang merupakan molekul yang digunakan untuk sintesis protein. pDNA dapat terdenaturasi, yang berarti ikatan hidrogen dihilangkan. Ini pada dasarnya adalah langkah pertama dalam replikasi DNA dalam sel. Kemudian terdapat aDNA. aDNA juga heliks tangan kanan. Namun, ada banyak pasangan basa perputaran. aDNA memiliki 11 pasangan basa perputaran. Selain struktur yang lebih kompak, aDNA mirip dengan bDNA. Ini adalah biologis aktif dalam sel dan membentuk struktur mengkristal dalam percobaan laboratorium. Kemudian terdapat zDNA.
zDNA adalah jenis DNA yang merupakan heliks tangan kiri. Ia juga dikenal secara biologis aktif dalam formasi zigzag berulang urutan pasangan basa. zDNA memiliki 12 pasangan basa per putaran, sehingga membawa sebagian besar gen antara setiap pergantian. zDNA berperan dalam transkripsi RNA yang merupakan proses sintesis protein untuk menciptakan mRNA dari untai DNA. mRNA atau yang biasa disebut dengan message RNA adalah molekul yang membawa gen ditranskripsi ke ribosom di mana protein disintesis. Dan yang keempat adalah cDNA. cDNA atau DNA komplementer atau klon adalah jenis DNA yang digunakan untuk menggambarkan pustaka informasi genetik. cDNA digunakan dalam pengujian untuk obat-obatan dan penelitian penyakit. cDNA adalah untai komplementer yang dituangkan dalam laboratorium untuk menciptakan gen. Rekayasa genetika juga menggunakan pustaka DNA ini untuk membuat versi modifikasi dan informasi genomik. Kemudian terdapat RNA atau asam ribonukleat, merupakan rangkaian nukleotida yang saling terkait seperti rantai. RNA ialah hasil dari transkripsi atau suatu fragmen DNA, sehingga RNA sebagai polimer yang jauh lebih pendek apabila dibandingkan dengan DNA. Untuk struktur RNA sendiri yaitu ada gula dari ribosa, fosfat, dan basa nitrogen. RNA terdiri dari rantai poliribonukleotida yang basa-basanya biasanya ialah adenin, guanin, urasil, dan sitosin. RNA berada dalam nukleus maupun sitoplasma sel, berbentuk dari RNA lebih banyak daripada DNA. RNA memiliki berat molekul antara 25.000 hingga dengan beberapa juta. Umumnya RNA berisi rantai polinukleotida atau nukleol. Tapi rantai yang biasa terlipat membentuk daerah heliks ganda yang mengandung pasangan basa, adenin dan urasil, dan guanin serta sitosinin. Untuk molekul RNA memiliki bentuk yang berbeda dengan DNA. RNA memiliki bentuk pita tunggal dan tidak terpilih. Tiap pita RNA merupakan polinukleotida yang tersusun dari banyak ribonukleotida. Untuk setiap ribonukleotida tersusun dari gula ribosa, basa nitrogen, dan asam fosfat. Basa dari nitrogen RNA terbagi menjadi dua, yaitu basa purin dan basa pirimidin. Basa purin sama dengan DNA yang tersusun dari adenin dan guanin, sedangkan pada basa pirimidinnya berbeda dengan DNA, yakni tersusun dari sitosinin dan urasil. Untuk tulang panggung RNA tersusun dari deretan ribosa dan fosfat. Ribonukleotida RNA terdapat secara bebas dan nukleoplasma dengan bentuk nukleosida trifosfat, misalnya adenosin trifosfat atau yang biasa disebut dengan ATP, kemudian guanosin trifosfat atau yang biasa disebut dengan GTP, kemudian sitisidin trifosfat atau yang biasa disebut dengan CTP, dan uridin trifosfat yang biasa disebut dengan UTP. RNA disintesis oleh DNA yang berada di inti sel dengan menggunakan DNA sebagai cetakannya. Kemudian terdapat jenis-jenis RNA. RNA ini terdapat 3 tipe utama, yaitu 3 jenis utama sebagai berikut. Yang pertama, transfer RNA atau biasa yang disebut dengan tRNA. RNA yang dibentuk dari dalam nukleus tetapi menempatkan diri di sitoplasma. tRNA ini merupakan RNA yang terpendek dan bertindak sebagai penerjemah kodon dari mRNA. tRNA memiliki proporsi nukleosida yang lebih relatif tinggi. Transfer RNA ini atau asam ribonukleat transfer ialah molekul yang menginterpretasikan pesan genetik berupa serangkaian kodon yang di sepanjang molekul mRNA dengan cara mentransfer asam-asam amino ke ribosom dalam proses translasi. Tiap tRNA mengandung suatu sekuen dengan 3 rangkaian basa pendek. Seluruh ujung dari 3 tRNA mengandung sekuen SSA yang berseberangan dengan sekuen antikodon.
Suatu amino tertentu akan melekat pada ujung 3 tRNA. Pelekatan ini merupakan cara berfungsinya tRNA, yaitu dengan membawa asam amino spesifik yang nantinya berguna dalam sintesis protein, yaitu pengurutan asam amino sesuai dengan urutan kodon pada tRNA. Kemudian terdapat ribosomal RNA, atau yang biasa disebut dengan rRNA. rRNA merupakan ribosom yang mengandung protein dengan massa yang hampir mirip. Molekulnya berupa pita tunggal, tak bercabang, dan fleksibel. rRNA terdiri dari 80% total RNA yang dalam sel dan pada sel-sel tidak memiliki inti sejati yang terdiri dari beberapa tipe rRNA, yaitu 23 sRNA dan 16 sRNA dan 5 sRNA. Kemudian terdapat messenger RNA atau yang biasa disebut dengan mRNA. mRNA ini merupakan polinukleotida yang berbentuk pita tunggal linier dan disintesis oleh DNA di dalam nukleus. mRNA sendiri berupa rantai tunggal yang relatif panjang. Panjang pendeknya mRNA berhubungan dari panjang pendeknya rantai polipeptida yang disusun. Urutan pada rantai asam amino yang menyusun rantai polipeptida tersebut sesuai dengan urutan kodon yang ada dalam molekul mRNA, yang bertindak sebagai pola cetakan dalam pembentukan polipeptida. Untuk setiap molekul membawa salinan urutan DNA yang ditranslasikan dalam sitoplasma menjadi satu rantai polipeptida atau lebih. Fungsi utama mRNA ialah membawa kode-kode genetik dari DNA di inti sel menuju ke ribosom di sitoplasma. mRNA dibentuk jika diperlukan dan jika tugasnya telah selesai lalu dihancurkan di dalam plasma. Kemudian terdapat perbedaan dari DNA dan RNA, mulai dari terlihat dari rantai polinukleotidanya. Untuk bentuk molekul dari DNA ialah heliks ganda, sedangkan pada bentuk molekul RNA yang berupa rantai tunggal yang berlipas sehingga mirip dengan rantai ganda. Untuk letaknya, DNA berada di kromosom, sedangkan RNA bergantung dari jenis RNA seperti RNA bunda yang terdapat di nukleus RNA-P atau RNA-T yang terdapat di sitoplasma, sedangkan RNA-R atau RNA ribosom terdapat di ribosom. Kemudian dari gula pentosanya, bagian pentosa DNA ialah ribosa, sedangkan pada bagian pentosa RNA ialah deoksiribosa. Dari basa nitrogennya, RNA mengandung basa adenin, guanin, dan sitosin seperti di DNA. Tetapi RNA tidak mengandung timin yang sebagai gantinya RNA mengandung urasil. Kemudian untuk kadar, DNA mempunyai asam nukleat yang terdiri dari polinukleotida dari unit-unit dionukleotida yang unit-unit kembangnya deoksinukleot. RNA mempunyai asam nukleat yang terdiri dari polinukleotida dari unit-unit mononukleotida. Polimer RNA tersusun dari ikatan yang berselang-seling antara gugus fosfat satu nukleotida dengan gugus gula ribose dan nukleotida yang lain. Secara alami, DNA membentuk RNA, sedangkan RNA membentuk protein yang penting bagi makhluk hidup seperti membentuk otot darah, organ tubuh, hormon, enzim, dan lain-lain. Sedangkan dari fungsinya sendiri, DNA dan RNA memiliki fungsi yang berbeda pada manusia. DNA bertanggung jawab untuk menyimpan dan mentransfer informasi genetik, sedangkan RNA secara langsung mengkode asam amino dan bertindak sebagai pembawa pesan antara DNA dan ribosom untuk membuat protein. DNA berfungsi sebagai informasi genetik jangka panjang. Kemudian terdapat replikasi DNA. Untuk replikasi DNA sendiri bersifat semi-konservatif, yaitu kedua untai DNA bertindak sebagai cekatan untuk pembuatan untai-untai DNA baru. Pada replikasi DNA merupakan proses persiapan materi genetik untuk melakukan pembelahan atau reproduksi. Sel prokariota terus-menerus melakukan replikasi DNA. Pada eukariota, waktu terjadinya replikasi DNA sangatlah diatur, yaitu pada fase daur sel, sebelum mitosia 1 atau meosisi.
Kecepatan replikasi organisme eukariotik 10 kali lebih lama dari prokariotik, dikarenakan ribosom pada sel eukariotik berada di luar nukleus, sehingga mRNA harus melewati membran nukleus, sedangkan replikasi genom manusia membutuhkan waktu 8 jam. Replikasi bersifat semi-konservatif dan terjadi dalam dua arah atau bidirection, yang arah sintesanya dari 5 ke 3. Untuk tahapan replikasi sendiri terdapat 3, yaitu tahapan inisiasi, elongasi, dan terminasi. Untuk tahapan inisiasi, pembukaan rantai double helix dengan bantuan DNA helikase atau helikase mengubah ATP menjadi ADP sebagai energi untuk membuka dan memperpanjang cabang rantai DNA yang terpisah. DNA helikase ini merupakan protein yang membantu tahap replikasi DNA. Terdiri dari helikase 2 atau 3 yang melekatkan cetakan yang rantai tertinggal menjadi dari arah 3-5 menjadi arah 5-3. Untuk yang kedua, replikasi protein yang mengikat rantai pertama yang sedang disintesis dan diubah arahnya menjadi 3-5. Kemudian dari itu tadi DNA mulai direplikasi oleh DNA polimerase 3, dibantu dengan topoisomerase atau DNA girase yang mengurangi tegangan untai DNA. Setelah itu, untaian DNA tunggal dilekati oleh protein-protein pengikat untaian tunggal untuk mencegah terbentuknya heliks ganda kembali. Untuk rantai DNA diperpanjang hingga membentuk untaian tunggal DNA baru, yaitu leading strand, yang merupakan untaian baru dengan arah yang benar dari 5-3. Kemudian lagging strand, yaitu untaian baru yang arahnya dari 3-5 sehingga mengalami retakan-retakan pada untaiannya. Untuk RNA primer sendiri memiliki enzim primase untuk melekatkan RNA primer. Enzim primase mampu membentuk fragmen-fragmen Okazaki, yaitu RNA primer memulai mensintesis DNA hanya sekali pada leading strand, sedangkan pada lagging strand dimulai pada setiap fragmen Okazaki. Enzim primase dapat bergabung dengan polipeptida lainnya dan pada saat itu primosoma aktif, kemudian primosoma mengubah arah sintesa dari 3-5 menjadi 5-3. Untuk primosoma sendiri hanya akan muncul pada saat RNA primer lepas. RNA primer lepas kemudian diambil alih oleh DNA polimerase 1 untuk disintesis hingga mendekati bagian-bagian fragmen Okazaki yang mendahulunya, kemudian dirubah arah sintesanya menjadi 5-3. Untuk fragmen-fragmen Okazaki yang berdekatan dengan digabungkan oleh DNA ligase. Kemudian terdapat hipotesis replikasi DNA. Ada 3 hipotesis tentang replikasi DNA yang menjelaskan bagaimana pita double helix DNA membuat salinannya pada proses replikasi DNA, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis konservatif. Pita double helix DNA membentuk pita baru dalam keadaan utuh. Yang kedua, hipotesis semi-konservatif. Pita double helix DNA terbuka, kemudian masing-masing membentuk pita baru sebagai pelengkapnya. Yang ketiga, hipotesis diversal, yaitu campuran antara potongan pita double helix DNA yang lama dengan yang baru dibentuk. Kemudian terdapat DNA repair. DNA repair merupakan proses perbaikan DNA yang mengalami kerusakan diantaranya karena modifikasi basa, gagalnya transkripsi dan translasi DNA, serta kerusakan DNA yang parah atau DNA putus. DNA repair dikelompokkan dalam 3 cara, yaitu damage reversal atau langsung digantikan, damage removal atau dihilangkan, lebih rumit karena harus melakukan pemotongan untuk mengganti, dan terbagi menjadi 3, yaitu base excision repair, mismatch repair, nucleotide excision. Kemudian terdapat damage tolerance atau mentoleransi kesalahan yang terbagi menjadi 2, yaitu homologous recombination atau non-homologous end joining. Kemudian untuk sintesis protein adalah proses pembuatan protein dari kode-kode genetik yang terdapat pada DNA. Proses sintesis protein ini dilakukan melalui 2 tahap, yaitu transkripsi dan translasi.
Kemudian transkripsi. Transkripsi sendiri yang terjadi pada tahap ini yaitu kodon-kodon pada potongan benang DNA disalin ke RNA dan mRNA berfungsi sebagai pembawa pesan antara DNA dan protein yang nantinya bersintesis. Dan proses ini berlangsung dalam suatu sistem transkripsi disebut sistron. Arah penyalinan kodon-kodon dari ujung 5 hingga ke 3. Dimulai dari tempat inisiasi adenin, urasil, dan guanin ke tempat terminasi urasil, adenin, guanin, urasil, adenin, adenin, urasil, guanin, adenin. Kemudian RNA polimerase menempel pada promoter di rantai DNA dan memisahkan kedua rantai pita DNA. Kemudian untuk rantai nukleotida, RNA bebas berpindah dan ikatan hidrogen melengkapi basa pada rantai DNA. Kemudian message RNA ditransportasikan ke retikulum endoplasma. Kemudian ribosom membaca sekuens mRNA untuk mengubah mRNA ke dalam bentuk protein digunakan untuk tRNA membaca sekuens mRNA. Sekali baca ditranslasikan 3 nukleotida dalam 1 asam amino. Untuk syarat terjadinya transkripsi sendiri adalah adanya interaksi antara promotor dengan enzim RNA polimerase. Promotor merupakan pemacu transkripsi dan syarat mutlak terjadinya transkripsi. Pada transkripsi sendiri terdapat 3 tahapan, yaitu yang pertama inisiasi, yang merupakan munculnya promoter sebagai akibat menempelnya RNA polimerase pada bagian DNA tertentu. Yang kedua yaitu elongasi, merupakan terjadinya selama proses transkripsi hingga promoter berada bagian akhir terminator. Yang ketiga terminasi, yaitu berhentinya promoter mentranskrip DNA karena terminator dan menghasilkan untaian mRNA. Di dalam satu untai DNA terdapat banyak RNA polimerase yang mampu bekerja di sepanjang bagian tertentu yang dapat menghasilkan mRNA, sehingga sel mampu menghasilkan banyak protein dengan jenis yang sama dalam waktu yang singkat pula. Kemudian terdapat translasi. Translasi merupakan proses penerjemahan kodon-kodon mRNA dalam bentuk polipeptida atau urutan asam amino di ribosom. Penerjemahan satu kodon menghasilkan satu asam amino, dimulai dengan penerjemahan kodon-kodon triplet dari awal sampai akhir. Pada tahap translasi ini mengikutsertakan rRNA atau ribosomal RNA. Ribosom terbagi menjadi 2 jenis, yaitu subunit kecil yang tersusun atas 1 mRNA, sedangkan subunit besar tersusun atas 2 mRNA, dan beberapa jenis protein di dalamnya. Pada proses ini dibagi menjadi 3 tahapan, sama seperti transkripsi, yaitu yang pertama ada inisiasi, kedua translasi, dan yang ketiga elongasi. Untuk inisiasi sendiri diawali dengan menempelnya ribosom unit kecil pada bagian ujung 5 RNAD. Kemudian yang setelah itu tRNA yang pertama atau inisiator datang membawa asam amino metionin dengan antikodon UAC pada RNAD pada dRNA tepat pada kodon start adenin urasil guanin pada posisi P. Kemudian proses pelekatan ribosom unit besar dalam ribosom unit kecil. Kemudian lagi ribosom unit besar memiliki 3 posisi khusus pelekatan tRNA, yaitu A, P, dan E. Posisi A paling kanan sebagai tempat masuknya tRNA yang membawa asam amino. Untuk posisi P di tengah sebagai tempat tRNA melepaskan asam amino. Untuk posisi E berada di paling kiri sebagai tempat keluarnya tRNA dari ribosom. Kemudian terdapat elongasi. Untuk elongasi sendiri dimulai dengan munculnya tRNA baru yang membawa asam amino dan antikodon yang baru pula. Terjadinya pergeseran tRNA dengan asam amino membuka kunci AUG dengan tRNA yang baru dengan antikodon dan asam amino baru. Untuk subunit besar memiliki 3 sisi, yaitu tempat A-site, P-site, dan A-site. Jadi, pergeseran antara A-site menuju ke P-site, namun pada awal pembukaan tRNA terkunci langsung menepati A-site dan bergeser hingga lepas pada bagian A-site. Untuk tRNA baru datang dan kemudian terjadi pemanjangan rangkaian asam amino yang kemudian disusun menjadi polipeptida.
Kemudian terdapat terminasi, yaitu polimerase melepaskan diri dari terminator atau kodon terminasi. Yang terjadinya yaitu protein faktor terlepas mengikatkan diri pada kodon stop. Kemudian penambahan air pada rantai polipeptida yang setelah itu translasi berhenti sebab kodon stop tidak dapat mengikat suatu aminosil tRNA. Kemudian rantai polipeptida terlepas dari ribosom dan prosesnya berakhir ketika ribosom melepas mRNA dan berdisosiasi menjadi subunit 3 dan 5. Untuk enzim yang berperan pada translasi sendiri yaitu enzim sintase tRNA aminoasid. Baiklah, itu semua merupakan penjelasan dari saya tentang DNA dan RNA. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.